Modernisasi. Modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat, dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Dampak-dampak modernisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Jadi, perubahan tata nilai dan sikap ini bisa menyebabkan seseorang atau suatu masyarakat untuk lebih terbuka dan lebih menghargai tentang adanya sesuatu yang baru, baik itu perubahan ataupun penemuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat menunjang kehidupan manusia untuk lebih maju ke depannya. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Jadi, efektivitas di sini adalah keberhasilan modernisasi dalam membawa manusia tepat ke tujuannya di masa depan. Lalu, efisiensi adalah modernisasi memberikan ketepatan, kecermatan, dan kebergunaan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah westernisasi. Yang kedua adalah terkikisnya nasionalisme bangsa. Yang ketiga adalah demoralisasi. Jadi, demoralisasi ini terjadi akibat kebudayaan yang dilakukan dalam suatu masyarakat. Tetapi, kebudayaan itu sebenarnya tidak cocok untuk dilakukan pada tempat tinggalnya. Lalu, yang keempat adalah kesenjangan sosial ekonomi. Jadi, hal ini dapat terjadi karena tidak kemerataan modernisasi yang terjadi. Lalu, yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Jadi, modernisasi yang beriringan ini akan menyebabkan banyaknya industri-industri yang berjalan. Jadi, aktivitas industri ini tidak melihat keadaan alam, yang berarti bisa menaikkan potensi pencemaran lingkungan. Gejala modernisasi. Gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan manusia, di antaranya yang pertama yaitu bidang budaya. Ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli makin pudar. Yang kedua, bidang politik. Ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi. Yang keempat yaitu bidang sosial. Ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas, yaitu kelas menengah dan kelas atas. Syarat modernisasi. Menurut Sarjono Swekanto, terdapat syarat-syarat modernisasi yaitu cara berpikir ilmiah scientific thinking yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPJS, Badan Pusat Statistik, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial, social planning, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.